Saya sekarang akan mengarah ke rumah duka. Sebenarnya rumah ini bukan rumah yang sehari-hari ditinggali oleh Nia. Rumah sebenarnya adalah di belakang saya, pemirsa. Tapi keluarga berkumpul di sini karena memang ada acara pengajian juga. Saya akan berbincang dengan Rini yang merupakan kakak dari Nia. Kita akan temukan faktanya. Saya saat ini berada di depan rumah duka dari almarhumah Nia. Di sebelah saya ini adalah kakak ya dari almarhumah Nia, Rini. Terima kasih sudah menerima kami. Fakta di rumah ini kami mengucapkan duka cita yang mendalam ya Rini ya. Atas apa yang terjadi. Tentunya kita berharap yang terbaik juga, saat ini masih dalam pencarian. Tapi saya minta izin Rini untuk menceritakan di hari pertama kejadian. Mungkin Rini orang terakhir juga ya yang melihat Nia waktu itu. Itu ceritanya sebelum berangkat berdagang gorengan, itu gimana? Nia pagi jam 4 sore. Pulang biasanya jam 6. Terus Rini tunggu-tunggu Nia di rumah nggak ada, pulang-pulang. Sampai jam 7. Dan kami dari pihak keluarga cemas gitu. Nia nggak pulang-pulang. Dan kami mencari Nia lah gitu. Sebelumnya Nia ini memang nggak pernah ya pulang lewat dari jam 6 ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Biasanya setiap hari berdagang gorengan ini dari jam berapa sampai jam berapa Rini? Dari jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6. Itu setiap hari ya? Setiap hari. Setiap hari. Oke, nah setelah itu di jam 7 tadi kalau berdasarkan cerita Rini, Nia ini ditunggu-tunggu nggak pulang. Setelah itu apa yang dilakukan keluarga? Mencari. Mencari kemana? Mencari sampai ke Pertamina, kereta api, sampai lokasi tersebut. Siapa aja yang nyari itu? Artinya begini, Rini sempat menghubungi perangkat desa kah atau tetangga sekitar ikut bantu cari? Iya. Nah, pertama kali kita menelpon ke Buta. Mohon maaf? Buta. Masih saudara ya? Masih. Oke, masih saudara. Siapa yang menghubungi? Rini. Rini. Gimana waktu itu Rini bilangnya? Bu, ada Nia di sini nggak? Gitu. Nggak ada, kata ibu. Terus, yuk kita cari Nia sama-sama. Yuk. Terus kita cari tempat di mana Nia biasa jualan. Kita tanya sama warga setempat dan kata warga dia sudah jalan ke bawah. Jalan ke bawah. Sepengetahuan keluarga atau Rini deh, Nia ini memang setiap harinya pernah lewat jalur itu, yang ke bawah itu? Kalau jualan? Nah. Memang lewat situ ya areanya ya. Nah, keluarga dibantu mungkin warga sekitar ini mencari Nia di hari Jumat ya? Iya, betul. Di hari Jumat ini sampai jam berapa Rini? Sampai jam 3. Sampai jam 3 pagi? Iya. Itu waktu itu sudah ada yang telepon polisi belum? Sudah. Sudah. Jadi sudah telepon polisi, dibantu aparat juga berarti ya. Nah setelah itu gimana ceritanya? Karena kan di jam 3 itu belum langsung ketemu ya? Iya betul. Setelah itu gimana itu? Dan esok paginya lagi. Paginya? Ya paginya. Jam berapa cari lagi? Jam 7. Kita cari lagi sampai ditemukan barang-barang punya korban. Pertama kali barang yang ditemukan ini apa? Gorengan. Gorengan. Jauh kira-kira dari rumah ini? Jauh. Jauh. Ada 1 kilometer? Lebih. Lebih 1 kilometer. Setelah ada temuan gorengan tercecer sekitar lebih dari 1 kilometer dari rumah, yang dilakukan keluarga setelah itu apa? Melaporkan ke polisi lagi. Oke. Dan ya, polisi tiba di situ untuk mencari korban. Yang menemukan pertama kali jasad dari Nia ya. Ini kan ditemukan informasinya di hari Minggu ya. Di Minggu jam berapa? Jam 4. Jam 4 pagi. Itu keluarga ada dalam proses pencarian itu? Ada. Rini ada di situ? Ada, tapi nggak lihat.
Nggak lihat? Nggak ada di lokasi itu kah atau gimana? Sudah diangkat. Sudah diangkat? Pingsan. Oh, Rini pingsan pada saat itu. Oke. Ibu sendiri kondisinya seperti apa waktu Sama juga. penemuan jenazah itu? Sama juga. Pingsan juga. Percaya nggak waktu itu kalau itu semua Tidak. terjadi pada Nia? Tidak. Tapi mungkin pertama kali mendengar ya berita itu bahwa Nia ditemukan di kebun ya. Terfikir nggak siapa yang melakukan? Tidak. Sama sekali. Kalau di mata Rini sendiri selaku kakak dari Nia ini orangnya kesehariannya seperti apa sih? Ceria, pendiam, sopan, ramah. Sering cerita apa ke Rini? Dia mau menabung. Menabung? Ya, Menabung untuk apa itu? untuk biaya kuliah dia, untuk beli laptop. Kalau berdasarkan apa yang diceritakan ke Rini ini memang berdagang setiap hari ini untuk biaya kuliah. Sudah terkumpul berapa? Kalau Rini tahu? 3 apa itu? 3 juta. Sehari-hari mungkin Rini tahu ya, dengan berdagang gorengan, ini sudah berapa lama sih sebenarnya? Sudah kelas 4 SD. 4 SD? Oh, jadi sudah dari 4 SD sampai akhirnya lulus SMA ini memang setiap hari gitu ya? Setiap harinya. Mohon maaf, kalau sepengetahuan Rini ini upah yang didapat Nia ini berapa sih? Paling besar 30. 30.000 per harinya ya. Kan tadi kan sudah disebutkan 3 juta ya. 3 juta itu sebenarnya kalau untuk pendaftaran kuliah atau mungkin membeli perlengkapan kuliah, ini kalau dari Rini tahu masih kurang banyak gak sih? Masih kurang banyak. Tapi Nia ini semangat dia ya. Gigih dia tuh semangat. Gigih ya. Kalaupun ada yang bisa disampaikan Rini selaku pihak keluarga atas kondisi ini, apa yang ingin Rini sampaikan? Kami rindu Nia. Kami mau pelakunya ditangkap dan dihukuman mati. Sorry. Jadi pengen pelaku segera ditangkap, dapat hukuman setimpal ya. Tidak sewajarnya pelakunya menggitukan Nia gitu. Dia kan untuk mencari duit tuh untuk kuliah dia. Kita berharap pastinya ya Nia husnul khotimah. Amin. Dan seperti yang diinginkan keluarga, kita semua juga pasti yang menginginkan dari pelaku ini segera ditemukan, ditangkap dan mendapatkan hukuman setimpal gitu ya. Rini terima kasih banyak sekali lagi, kami turut berduka cita mendalam atas meninggalnya Nia. Kuat ya Rini ya, dan juga keluarga ya. Oke. Kita temukan fakta selanjutnya. Saat ini saya sudah berada di sebelah Yuka. Yuka ini adalah sahabat dekat sekali ya dengan almarhumah Nia yang memiliki banyak sekali memori juga. Kalau sempat saya lihat dari video-videonya, saya akan tentunya ingin sekali mendengar cerita dari Yuka seperti apa kemudian ini sosok almarhumah Nia di mata seorang sahabat. Yuka ini sahabat dekat ya dengan Nia ya. Ini bisa mungkin digambarkan sedekat apa sih sebenarnya? Yuka lebih terbuka sama Anya daripada sama keluarga. Anya ini? Nia. Anya itu panggilan kesayangan dari Yuka. Yuka kalau manggil Nia ini Anya. Anya kalau manggil Yuka? Adek. Adek. Yuka dan Nia ini pada saat masih sekolah gitu ya, ini memang sering jualan bareng gitu. Yuka bantuin aja Kak, kan soalnya kadang Anya itu cencengannya ada 2, 4, Itu 3. yang dimaksud jualan gorengan itu? Iya, bantuin bawain, bantuin jualin kan misalnya, nawar-nawarin sama orang. Pada akhirnya Yuka bisa dengar kabar kalau siapa Nia ini hilang atau ada yang nggak beres gitu kan.
ada kecurigaan-kecurigaan keluarga yang muncul di hari Jumat itu gimana pertama kali dengar bahwa oh ini Yuka pasti ada apa-apa? Ya waktu kan Yuka pas malam dapat kabar itu kan nelponin Uncu terus Kak. Yuka juga tanya sama pacarnya, soalnya Anya pasti cerita sama pacarnya kan. Yuka mikirnya palingan kalau nggak dijahatin sama orang kan, terus hal-hal mistis mungkin gitu kan. Oh sempat kepikiran itu ya? Yuka sempat mikir. Setelah nggak ada kabar, Yuka sempat ada niatan nggak ke rumah Nia mungkin? Iya, rencananya pagi kan. Yuka pengen langsung ke rumah, cuman izin sama bos bilangnya hari ini itu harus ngejarin buat maafin barang kan. Iya. Tapi kan Yuka punya kakak kan yang dekat rumah di situ. Dia selalu nelponin, "Kak gimana Kak?" Terus dia bilang sama kakak kayak gini, "Adek mau kesini," katanya kan. "Iya Kak, cuma nanti jam istirahat." Ya udah Dek, nah nanti aja kakak ngomong katanya kan. "Kenapa Kak?" Yuka yang desak kan. "Kenapa Kak? Kenapa ini?" Dibilangin lah kalau misalnya barang-barangannya ditemukan katanya kan, barang-barangannya ditemukan, cuma berceceran Dek katanya kan. Udah mikir aneh-aneh, cuman Yuka pasti Anya baik-baik aja, mungkin Anya lagi di tempat temennya, teman baru atau apa, yang penting Anya nggak dijahatin orang, nggak pokoknya hal-hal aneh Yuka nggak boleh mikir gitu katanya kan. Sampai akhirnya Yuka terima kabar bahwa betul Nia ditemukan itu gimana? Di sorenya diteleponin sama kakak Yuka yang Kak Iya tadi tuh, bilangnya kayak ini, adek di mana? Di rumah Kak. Adek kesini lah. Ngapain Kak ke situ? Adek mau ketemuannya ya kan? Mau dong. Kalau adek mau ketemuannya, adek nggak boleh nangis. Adek harus kesini tapi nggak boleh sendiri katanya kan Kak. Adek yang sabar yo, adek yang sabar yo. Kok bilang sabar, orang seneng aja ketemu gitu kan. Pada akhirnya Yuka lihat langsung Anya dalam keadaan meninggal dunia. Posisinya pada saat itu di mana? Yuka bahkan buat nengok Anya terakhir kali nggak bisa Kak. Pulang pun jenazahnya, yang waktu jenazahnya dibawa, ya pas turun tuh, pas orang kan banyak tuh Kak yang mau masuk kan, jadi nggak bisa Yuka masuk. Udah ditutup lagi wajah Anyanya, udah ditutup, dibilang terus Yuka nangis kan, bilang sama Uncu, adek mau nengok Anya, nggak kuat adek nanti nengok Anya, saya kan nggak usah lah nengok Anya, nggak bakalan bisa adek nengok lagi, udah nggak bisa dikenali wajahnya katanya kan. Kalau Anya itu lengkap, dia jadi kakak, dia jadi abang, dia jadi sahabat sama kakak. Jadi kehilangan Anya nggak bisa Yuka nggak bisa Yuka ibaratkan kayak apa Kak. Soalnya emang segitu spesial dan pentingnya Anya dalam hidup Yuka, bagi Yuka Kak. Anya juga pernah bilang kalau misalnya Anya sama Yuka juga emang nggak bakalan selalu sama-sama. Anya udah pernah bilang Kak, Anya bilang Anya sama adek bakalan pisah. Jadi tampaknya ada Anya dia harus tetap hidup bahagia. Dia pernah bilang kayak gitu Kak. Jadi Yuka harus kuat demi Anya juga. Yuka pengen nunjukin sama Anya kalau adik kecilnya tuh kuat Kak. Yuka sayang sekali ya sama Sayang sekali Kak. Kalau bisa biarlah Yuka yang gantiin posisi Anya. Gimana? Biarlah Yuka yang gantiin posisi Anya. Jangan. Kita berdoa yang terbaik untuk Nia, untuk Anya. Karena kan kalau dari apa yang tadi sudah diceritakan sama Yuka, Nia ini orangnya baik sekali. Anya ini banyak ngasih semangat juga untuk Yuka. Kita berdoa yang baik-baik ya. Kondisinya sesepi ini juga kah? Atau biasanya lebih ramai warga yang ada di depan rumahnya mungkin mereka? Enggak Kak, kalau